Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucianti Nur dengan NIM A1A221234 kelas G Ali Jenjang. Di sini saya akan menampilkan penerapan anti korupsi sebagai seorang bidan dalam melaksanakan profesinya. Pengertian korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentang terhadap korupsi dalam praktiknya. Korupsi ialah seorang pejabat atau seorang pemegang kekuasaan perbuatan yang secara bertentangan dengan hukum secara keliru, penyalahgunaan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Contoh bentuk korupsi di lingkungan bidan. Setiap diberi amanat untuk membeli sesuatu, banyak orang yang menyepelekan uang kembalian yang pada akhirnya tidak dikembalikan. Percaya nggak sih kalau kebiasaan ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan instansi lainnya? Ya, walaupun kembaliannya tidak seberapa, hal tersebut dapat jadi kebiasaan memakai benda milik bersama untuk kepentingan pribadi tanpa diketahui oleh orang lain ketika seseorang tersebut diberi kepercayaan. Contohnya penggunaan masker. Menggunakan masker tanpa sepengetahuan orang lain, ia menggunakan masker tersebut untuk kepentingan pribadinya, bahkan masker yang mungkin harganya murah, tapi jika digunakan secara pribadi atau bukan saat melakukan pelayanan, maka hal tersebut juga termasuk tindakan korupsi, karena sudah mengurangi stok barang yang ada. Yang ketiga, yaitu terlambat. Mungkin kata ini sudah seringkali didengar oleh masyarakat di Indonesia. Terlambat seringkali dianggap sepele. Tapi sadar nggak sih kalau terlambat itu termasuk bentuk korupsi? Banyak orang yang melakukan hal tersebut yang sering melakukan terlambat dengan berbagai alasan. Terlambat bangun, macet, atau mengantar anaknya ke sekolah dulu. Kebiasaan terlambat ini dapat merugikan semua pihak, sehingga kebiasaan terlambat ini harus segera dihapuskan. Nah, di sini siapa yang sering atau masih sering terlambat? Jangan dilakukan lagi ya, apalagi kita sebagai bidan, yang misalnya ada pasien yang membutuhkan tindakan segera, tapi bidannya tidak ada atau terlambat. Tentunya akan merugikan pasien dan akan mengancam nyawa pasien tersebut. Itu nepotisme. Kita seringkali memanfaatkan jabatan atau hubungan kekeluargaan untuk memudahkan sesuatu. Salah satunya saat pendaftaran di loket puskesmas atau rumah sakit. Banyak orang yang meminta bantuan keluarga, tetangga, atau kenalannya untuk mempermudahnya. Tidak harus lamaan terima, yaitu suap menyuap. Contohnya, tindakan suap menyuap seperti pasien yang memberikan biaya tambahan kepada petugas kesehatan atau bidan agar mendapat pelayanan yang berbeda dan diprioritaskan dari pasien lainnya yang hanya menggunakan KIS atau BPJS-nya. Nah, selanjutnya, di sini upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, yaitu adil. Yang kelima, berani. Yang keenam, peduli. Yang ketujuh, yaitu kerja keras. Kedelapan, sederhana. Dan terakhir, mandiri. Itulah hasil materi anti korupsi dengan penerapan korupsi sebagai seorang bidan dalam melakukan profesinya. Sekian dan terima kasih.